data-data yang diinputkan oleh operator SMP itu yang belum sesuai. Misal titik koordinat itu masih ada yang keliru. Lalu yang kedua, input data pribadi siswa juga ada yang keliru. Kemudian ada lagi penetapan zona juga seperti itu. Kita masih beri kesempatan kepada operator SMP untuk mengupdate data tersebut. Karena nomor akun database itu kita serahkan kepada Kepala Sekolah SMP MTSC Sumatera Barat yang menjadi kewenangannya. Begitu. Nah, kemudian kita juga sudah rapat koordinasi dengan semua kepala cabang dinas kemarin untuk meminta dan juga membawa operator Capdin. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui, Bapak Ibu kepala sekolah, juga operator SMA, kita sudah undang kepala cabang dinas dan juga operator Capdin. Jadi sekarang ada operator Capdin yang berkait dengan PPDB. Kita minta dia kemarin mulai dari hari Selasa sampai hari Jumat atau Kamis ini mensosialisasikan mekanisme PPDB kepada semua kepala sekolah SMA, SMK, dan operator SMA, SMK di wilayah kerjanya masing-masing. Itu kita pantau, ya, kita perhatikan semua dan kita minta laporannya. Mungkin ada yang tersana, mestinya dilaksanakan. Kenapa? Ini penting, PPDB itu sangat riskan sekali ketika kita lalai dalam penanganannya. Nah, kemudian kita berharap semua kepala cabang dinas lakukan sosialisasi. Kita pun dari provinsi pada hari ini untuk lebih kuatnya pemahaman kita, Bapak Ibu kepala sekolah SMA dan SMK juga operator SMA SMK terkait apa tugas dan tanggung jawab operator dan kepala sekolah di satuan pendidikan SMA SMK ini. Lalu kita tegaskan pada hari ini adalah bahwa perbedaan kita hari ini beda dengan tahun lalu. Untuk tahun ini kepala sekolah, kepala satuan pendidikan bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan PPDB di sekolahnya. Artinya apapun permasalahan, apapun mekanisme pendaftaran itu mesti mengikuti aturan yang sudah ada di Permendikbud nomor 1 2021, kemudian Pergub nomor 12 tahun 2021 dan petunjuk pelaksanaan PPDB Sumbar tingkat SMA SMK tahun 2021. Nah, kita berharap semuanya sudah terprint out dengan baik di sekolah. Kita berharap karena kita membuat pergub itu sejak bulan Maret, April, dan Mei, itu sudah kita bahas semua, sudah beberapa kali pertemuan, maka kita berharap semua kepala sekolah sudah memahami persis ya bagaimana mekanisme PPDB tahun 2021 sesuai aturan. Nah, kemudian yang kedua, ada operator tingkat satuan pendidikan. Nah, operator tingkat satuan pendidikan ini bertanggung jawab nanti memverifikasi, memvalidasi, kemudian mencek kebenaran data-data yang masuk. Karena berdasarkan evaluasi kita pada uji coba tahap 1, tahap 2, ternyata terkait jarak dan zonasi siswa masih ada yang keliru. Maka ketika kita lihat di aplikasi kita, malah itu ada jarak siswa itu 1 juta kilometer, 10.000 kilometer. Itu tidak mungkin. Nah, setelah kita verifikasi dan kita analisa data itu bersama Dinas Kominfo, maka permasalahannya kebanyakan adalah tidak tepatnya titik koordinat yang ditetapkan oleh, yang diinputkan oleh operator SMP atau siswa itu sendiri. Maka itulah yang akan diluruskan oleh kawan-kawan operator SMA, SMK nantinya. Memastikan anak-anak tersebut tempat tinggalnya sesuai dengan kakaknya. Nah, ketika dia bermasalah, dulu kita selesaikan, kita ikuti sesuai aturan yang ada begitu. Nah, kemudian operator sekolah ini, satuan pendidikan, dia berkoordinasi dengan operator tingkat cabang dinas. Jadi kemarin kepala cabang dinas sudah membawa operatornya ke provinsi, kita rapat di sini. Bapak Ibu nanti operator SMA itu berkoordinir dengan operator di cabang dinasnya masing-masing. Nah, mekanisme operator apakah nanti Bapak Ibu bikin grup WA sendiri atau dengan seperti apa, silahkan itu diatur oleh kepala cabang dinas di wilayah kerjanya. Nanti apapun permasalahannya kita diskusikan bersama-sama, diselesaikan dulu oleh satuan pendidikan, kepala sekolah, kepala cabang dinas, dan juga menyertakan pengawas pembina di sekolahnya masing-masing, baru nanti di tingkat provinsi. Jadi itu pengantaran pertama bagi kami, maka pada hari ini untuk penyempurnaan bagaimana mekanisme PDB itu pada tahun 2001, kita buka waktu kesempatan pada hari ini untuk kesempatan sosialisasi kepada Bapak Ibu semua. Kita berharap peserta yang ada hari ikut semua dari awal sampai akhir, jangan sampai ada yang fotonya yang tampil ya. Itu saya lihat di SMA berapa tuh, Zam? Fotonya yang tampil itu enggak boleh tuh. Jadi jangan fotonya yang tampil, kalau foto yang nggak usah ikut aja, kan seperti itu. Jadi harus aktif Bapak ya. Jangan backgroundnya yang tampil. Kalau background yang tampil itu sama saja yang tidak.
Kita minta kepada kepala cabang dinas, kepala sekolah pastikan peserta hari ini hadir secara aktif, ya. Tidak background foto yang di Monas misalnya, kan itu tidak penting. Atau background foto di tepi pantai, ya. Atau ada juga spanduk yang tampil, tidak boleh. Karena nanti kalau Bapak Ibu tidak hadir, tidak ikut, tentu tidak memahami bagaimana mekanisme PDB, maka nanti yang akan mengalami permasalahan juga tentu sekolah masing-masing. Karena pengalaman kita bertahun-tahun melaksanakan PPDB, sehebat apapun aturan yang kita buat, sebanyak apapun sosialisasi yang kita lakukan, tetap saja ada permasalahan. Pasti ada masalah. Maka nanti secara mekanisme, secara pola kerja dan manajemen, kita sudah ikuti pola-pola yang benar, sesuai arahan Bapak Gubernur, arahan Bapak Kepala Dinas. Kita lakukan satu persatu mekanisme itu, mudah-mudahan dengan cara seperti itu, apapun permasalahan yang ada nanti, akan dapat kita selesaikan secara bersama-sama, dengan prinsip bahwa anak-anak kita taman SMP MTS itu melanjutkan pendidikannya ke jenjang lebih tinggi di tangan kita semua. Jadi mohon kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah, pastikan operatornya hadir semua, jangan ada yang foto background atau foto berdasi, berdas, kita tidak perlu itu ya. Atau foto selfie, kita tidak seperti itu. Nah, peserta kita pagi ini adalah semua kepala SMA se-Sumatera Barat, ya. Kemudian juga operator SMA se-Sumatera Barat. Nanti jam 14 itu operator tingkat SMK. Jadi itu informasi yang dapat kami sampaikan. Kami akan kontrol semua Bapak Ibu bagaimana mekanisme pelaksanaan. Nah, nanti dalam sosialisasi tentu ada nanti hal yang bisa kita diskusikan, maka itu akan dapat kita bahas ya, sehingga nanti kita berharap melalui sosialisasi ini itu mekanisme dan aturan-aturan yang ada dalam PPDB dapat kita pahami sebagai bahan bagi kita nanti untuk melaksanakan PPDB sesuai aturan dengan tepat dan benar kepada masyarakat kita. Barang itu pengantar dari kami, kita silakan kepada Pak Yogi untuk memberikan pemaparan dan presentasi terkait mekanisme dan sistem PPDB 2021. Kepada Pak Yogi dipersilakan. Terima kasih Pak Kabid, Pak Swendra. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terhormat Bapak Swendra, Kabid Dinas Pendidikan, dan juga Bapak Kepala Sekolah SMA Sumatera Barat beserta Bapak dan Ibu operator SMA Sumatera Barat. Pagi ini kami dari Dinas Kominfo akan mencoba mensosialisasikan dan juga memaparkan apa-apa saja yang menjadi tugas nanti bagi operator sekolah di operator SMA. Nah, pertama-tama saya mau memastikan dulu apakah Bapak dan Ibu operator SMA sudah mendapatkan akun sebagai operator dari Capdin yang sudah kita share dan sudah mengetahui linknya. Nah, kalau misalkan ada Bapak dan Ibu belum mengetahui akun dan passwordnya serta link, bisa berkoordinasi dengan Capdin di wilayahnya masing-masing. Ya, karena kami sudah share ke Capdinnya, gitu. Baik, sekarang kita akan langsung aja share screen ke aplikasi, di mana nanti operator sekolah itu akan masuk ke aplikasi PPDB lewat link admin.ppdb.sumbarprof.go.id. Ya, silakan Pram, kita langsung. Nah, nanti setelah masuk link, nah di sini nanti tugas operator sekolah, linknya adalah di admin.ppdb.sumbarprof.go.id. Nah, nanti tinggal login memasukkan username dan password yang sudah diterima dari Capdin wilayahnya masing-masing. Nah, sekarang saya mensimulasikan sebagai operator di SMA 10 Padang. Nah, setelah login nanti, itu saya himbau, harapkan Bapak Ibu operator mengganti passwordnya. Nah, mengganti passwordnya karena yang kami berikan itu kan adalah password default. Jadi supaya tidak tersebar ke pihak yang tidak diinginkan, diharapkan Bapak dan Ibu dapat mengganti passwordnya terlebih dahulu. Nah, mengganti password ada di bagian profile,
itu tinggal dimasukkan password lamanya, ada ganti password, masukkan password lama, lalu ketikkan password baru, minimal itu 8 karakter. Ya, coba di tes Pram, masukkan simulasi Pram, ganti password. Nah, masukkan password baru minimal 8 karakter, dan konfirmasi password. Hmm? Sudah aku ngecek lihat. Kayak dia lupa, Mak. Ya, nanti oke kita lanjut aja Bapak dan Ibu. Kita cek lagi nanti ada kesalahan di sini. Nanti setelah ganti password, baru kita lanjut ke fungsi atau modul menu-menu yang lainnya. Nah, apa saja menu yang ada di akun operator sekolah di tingkat SMA? Yang pertama adalah data sekolah. Nah, di dalam data sekolah itu ada 3 submenu. Yang pertama sekolah. Nah, kita klik dulu sekolah. Sekolah di sini untuk memastikan alamat dan juga titik koordinatnya. Apakah sudah betul? Nah, kita kita cek nama sekolahnya, NPSN, lalu alamatnya. Nah, kemudian terakhir titik koordinatnya. Apakah sudah sesuai dengan sekolah Bapak Ibu masing-masing? Karena jika titik koordinat sekolah salah, nanti juga akan berpengaruh terhadap jarak siswa ke sekolah. Jadi kami harapkan Bapak Ibu sebelum PPDB dimulai, setelah mendapatkan akun untuk mencek kembali data sekolahnya. Nah, jika dalam hal titik koordinatnya salah, nanti Bapak dan Ibu operator bisa merubahnya sendiri, memasukkan sesuai dengan alamat titik koordinat yang benar. Nah, bisa dicari atau mungkin di scroll di map-nya juga bisa langsung. Nah, oke. Oke. Setelah dapat titik koordinat, tinggal disimpan. Nah, selanjutnya menu berikutnya adalah daya kuota penerimaan atau daya tampung. Nah, ini juga mesti dicek kembali, cek betul-betul apakah sudah sesuai dengan data yang dikirimkan ke Capdin. Kalau daya tampungnya kurang, nanti juga berpengaruh terhadap jumlah penerimaan siswa. Nah, kita klik tombol editnya untuk melihat. Nah, di sini kita daya tampung itu untuk SMA kita harus bagi per jalurnya. Mulai dari jalur zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua, prestasi akademik, dan prestasi non-akademik. Di mana jatahnya masing-masing sudah sesuai dengan pergub, yaitu zonasi 50%, afirmasi itu 15%, perpindahan orang tua 5%, prestasi akademik dan prestasi non-akademik masing-masingnya 15%. Nah, itu kita sudah bagi sesuai dengan yang dikirim dari Capdin. Nah, jika dalam hal masih kurang atau terdapat perubahan, segera dilaporkan kami agar bisa direvisi kembali. Lanjut. Menu berikutnya adalah wilayah zonasi. Migrasi kuota ya. Di sini belum ditampilkan ya wilayah zonasi. Apa? Wilayah zonasi tidak ditampilkan ya? SMA-nya harusnya ditampilkan ya kan? Ya, nanti. Ya, ada satu menu lagi nanti yang akan kami tambahkan atau tampilkan adalah wilayah zonasi. Jadi Bapak dan Ibu bisa melihat sekolahnya
nanti wilayah zonasinya apa saja. Gitu. Misalkan SMA Negeri 10 Padang ini zonasinya wilayah kelurahannya apa saja. Ada Kubu Parak Dalam, Jati, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, nanti kalau misalkan ada terdapat wilayah atau daerah yang belum masuk ke zonasi Bapak dan Ibu, mungkin bisa laporkan segera ke Capdin untuk bisa kita inputkan ke sistem. Karena nanti kalau misalkan ada satu daerah saja yang tidak ada tidak masuk ke dalam wilayah zonasi, maka waktu siswa tersebut memilih jalur zonasi tidak bisa memilih sekolahnya. Sekolahnya tidak akan muncul. Nah, jadi diharapkan semoga tidak ada daerah yang terlewat dalam inputan untuk wilayah zonasi. Kemudian, nah lalu ada menu migrasi kuota. Nah, migrasi kuota ini adalah lebih ke tahap 2 jika dalam hal ada kuota yang tidak terpakai pada tahap pertama. Jadi bisa dilakukan migrasi untuk memenuhi kuota yang lainnya di tahap kedua. Nah, misalkan kita mau migrasi dari, misalkan non-akademik hanya terpakai 10 kuota. Gitu. Nah, pada tahap kedua kita tidak buka lagi prestasi non-akademik, tapi sisa kuotanya bisa kita mutasi ke jalur yang lain. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Mungkin bisa kita simulasikan, bisa ya. Masukkan aja dari prestasi non-akademik ke zonasi. Kita simulasikan prestasi non-akademik, kita mutasi ke jalur zonasi sebanyak 10 misalkan. Ya, nah maka otomatis kuota di zonasi akan bertambah 10. Nah, jadi seperti itu tahap untuk migrasi kuota, Bapak dan Ibu. Tapi ini lebih fungsinya untuk nanti di tahap kedua, jika dalam hal kuotanya tidak terpenuhi. Atau masih ada sisa. Edit lagi, Prof. Balikan lagi ke yang awal. Edit lagi migrasi. Balikan lagi dari zonasi ke migrasi lagi dari zonasi ke prestasinya. Nanti lupa. Oke. Nah, selanjutnya, ini sebelum PPDB dimulai ya Pak dan Ibu. Jadi ada dua menu yang ada menu di data sekolah yang mesti dicek terlebih dahulu gitu. Nah, lalu pada saat PPDB sudah dimulai atau sudah dibuka, nah kita nanti operator sekolah itu lebih fokus ke menu verifikasi. Nah, menu verifikasi pendaftaran sekolah. Yang belum verifikasi itu untuk permintaan tugas orang tua, anak. Nah, di sini ada 3 kelompok, ada 3 tab. Yang pertama adalah belum verifikasi, yang kedua ada tab terverifikasi, dan yang ketiga ditangguhkan. Nah, kalau untuk tab belum diverifikasi, itu nanti akan masuk siswa-siswa yang mendaftar jalur perpindahan tugas orang tua. Nah, jadi di sini perannya sekolah di sini sangat penting. Karena ketika siswa mendaftar di jalur perpindahan tugas orang tua, itu siswa belum otomatis dinyatakan diterima atau lulus, dan juga belum masuk dalam perankingan. Jadi harus ada verifikasi dulu terhadap surat tugas atau surat pindah dari orang tua siswa tersebut. Jadi harus diverifikasi oleh pihak sekolah atas kebenaran surat yang diupload oleh siswa. Jadi kita bisa lihat dokumen di sini.
Nah, di sini nanti kita melihat nama siswanya, nama dan alamat dan segala macamnya, lalu dokumen pendukungnya berupa surat pindah tugas orang tuanya. Nah, di sini pihak sekolah yang menentukan apakah betul nih surat tugasnya betul, benar atau segala macamnya. Nah, itu adalah perannya dari pihak sekolah. Nah, jika seandainya suratnya tidak benar, itu ditangguhkan. Kalau ditangguhkan artinya siswa tersebut tidak bisa dinyatakan diterima. Tapi kalau benar nanti akan lalu diverifikasi gitu, prosesnya. Online, Pak. Online sama operator. Operator SMA. Nah, nanti dia verifikasi. Nah, jika sudah diverifikasi, maka akan masuk ke kolom terverifikasi. Kelompok terverifikasi. Sedangkan kalau ditangguhkan, maka siswa tersebut akan pindah ke ditangguhkan. Beda hal untuk jalur zonasi, prestasi, dan afirmasi. Untuk jalur zonasi, prestasi, dan afirmasi, itu akan langsung masuk ke dalam kolom terverifikasi, karena tidak ada lagi yang berkas yang harus diverifikasi. Terutama zonasi kan sudah secara real time gitu. Kita menentukannya berdasarkan jarak dan umur. Jadi nanti ketika siswa memilih jalur itu langsung keluar di perankingan. Dan untuk prestasi akademik pun juga begitu. Lalu untuk prestasi non akademis, karena untuk prestasi non akademis itu kevalidannya sudah di tangan operator sekolah asal atau SMP yang membutuhkan sertifikat. Sedangkan untuk perpindahan tugas orang tua itu siswa sendiri yang akan mengupload SK pindahnya waktu mereka mendaftar memilih jalur memilih jalur perpindahan tugas orang tua. Nah, begitu Bapak dan Ibu. Lalu selanjutnya, nah di sini bisa dilihat semua di sini akan masuk semua siswa yang mendaftar ke sekolah Bapak dan Ibu. Bisa masuk semuanya per jalur, semua jalurnya gitu. Nah, lalu menu berikutnya adalah perankingan. Nah, perankingan. Nah, menu perankingan ini akan menampilkan ranking sementara yang per setiap jalurnya. Nah, jadi ini akan menampilkan ranking sementara setiap jalurnya dari siswa yang mendaftar ke sekolah Bapak dan Ibu. Jadi nanti waktu sebelum hari pengumuman atau mungkin setelah hari terakhir pendaftaran ditutup, itu Bapak dan Ibu akan melakukan finalisasi perankingan. Finalisasi perankingan ini dilakukan per jalur, yang dimulai dari finalisasi jalur prestasi. Nah, ini di ranking per jalur prestasi. Dimulai dari jalur prestasi. Nah, ini akan langsung di ranking. Nah, dalam hal siswa ada yang lulus di jalur zona prestasi ini, maka untuk jalur-jalur yang lain yang dipilih oleh siswa, maka langsung digugurkan. Gitu. Jadi langsung digugurkan. Nah, lanjut jalur berikutnya adalah finalisasi jalur afirmasi. Nah, ini dilakukan bertahap. Jadi harus selesai dulu satu-satu sampai nanti perankingan di jalur zonasi. Nah, dalam hal perankingan sudah dilakukan, finalisasi perankingan sudah dilakukan,
maka itulah hasil final dari kelulusan siswa. Nah, hasil ini nanti bisa direkap dan di-download di menu laporan. Nah, di sini kita bisa rekap dua. Yang pertama, pendaftaran. Ini untuk merekap siswa yang mendaftar ke sekolah kita per jalurnya. Jadi bisa kita rekap jumlah pendaftar per jalur. Lalu juga kita bisa rekap daftar siswa yang telah lulus setelah hasil perankingan. Nah, ini juga per jalur. Rankingan berapa? Iya. Yang download tadi udah? Yang download tadi udah? Belum. Nah, ini contoh rekap daftar peserta didik baru yang melamar ke sekolah SMA 1, SMA 10, jalur zonasi. Nah, kita bisa rekap semuanya. Lalu untuk perankingan juga bisa kita rekap di menu perankingan. Nah, hasil ini adalah hasil kelulusan final yang sudah kita ranking secara final tadi. Nah, mana Pram? Yang perankingan udah keluar? Loading. Nah, ini daftar perankingan peserta di SMA Negeri 10 jalur zonasi. Nah, ini adalah nama-nama siswa yang lulus. Ini adalah contoh hasil dari simulasi tahap kedua kemarin, Pak Ibu. Oke, ada berapa semua tuh? Lulus sampai nomor atas, Pram. Nah, lulus sampai nomor 160 sesuai dengan jumlah daya tampung dari sekolahnya. Nah, jika melebihi maka dinyatakan langsung tidak lulus.
Lalu menu yang terakhir adalah menu untuk proses daftar ulang. Nah, jadi di sini mekanismenya, operator sekolah akan memverifikasi kembali siswa yang melakukan daftar ulang ke sekolah yang telah lulus. Nah, jadi nanti akan diverifikasi dengan menyocokkan dengan berkas aslinya mungkin. Nah, kemarin kami waktu rapat terakhir bersama dengan operator Cabin itu menyarankan agar siswa waktu daftar ulang itu melampirkan kartu pendaftarannya, kartu peserta pendaftarannya yang di-download atau dicetak dari aplikasi PPDB ketika mereka telah selesai mendaftar. Nah, nanti di sini si operator SMA itu ketika proses daftar ulang yang menerima berkas dari siswa yang telah lulus itu bisa mencek kembali data-datanya, mulai dari nama di bagian atas, mulai dari data pokok siswa seperti NISN, nama, tempat lahir, NIK, nomor KK, tanggal cetak KK, jenis kelamin, agama, nomor handphone, tempat lahir dan tanggal lahir. Lalu juga domisili siswa. Nah, juga mencek kembali titik koordinatnya apakah betul sesuai dengan alamat yang tertera, apakah sesuai dengan alamat pada KK, Google Map petanya, titik koordinatnya. Lalu mencek nilai rapornya, data orang tuanya juga, lalu mencek nilai rapornya, lalu mencek prestasinya, apakah dia punya prestasi akademis atau tidak. Lalu mencek apakah dia memiliki kartu afirmasi ya atau tidak. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Jika dalam hal data sudah benar dan lengkap dan betul, maka maka operator sekolah tinggal meng-approve, mengklik tombol approve yang ada di bawah. Nah, maka siswa tersebut dinyatakan benar-benar lulus dan diterima di sekolah yang bersangkutan. Nah, proses ini sama halnya dilakukan terhadap tahap kedua jika sekolah Bapak dan Ibu membuka gelombang tahap kedua. Jadi prosesnya tetap sama dengan seperti tahap yang pertama. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, demikian untuk fitur atau menu-menu pada akun operator sekolah. Jadi ada beberapa poin yang mesti jadi catatan bagi Bapak dan Ibu sebagai operator sekolah. Yang pertama adalah memastikan kembali data sekolahnya, apakah sudah sesuai dengan alamat yang sebenarnya, apakah titik koordinatnya juga sudah benar. Lalu memastikan kembali daya tampungnya, apakah sudah sesuai dengan yang ditetapkan di sekolah masing-masing. Lalu memastikan wilayah zonasinya, di mana saja. Nah, dan kemudian melakukan proses verifikasi data, waktu siswa mendaftar di jalur perpindahan tugas orang tua, lalu melakukan peringkingan secara final, serta melakukan proses daftar ulang. Begitu Bapak dan Ibu, Bapak Ibu operator sekolah. Jika ada pertanyaan, mungkin bisa disampaikan. Tapi saya harap pertanyaannya jangan diulang jika sudah ada teman dari operator sekolah yang lain menanyakan. Nah, sekian presentasi dari kami. Selanjutnya kita akan coba diskusi mengenai aplikasi PPDB di akun operator SMA. Saya kembalikan ke Pak dulu, Pak. Ya. Selanjutnya saya akan kembalikan kembali ke Pak Kabid, Pak Sindra. Terima kasih kita sampaikan kepada Pak Yogi yang sudah memaparkan bagaimana mekanisme dan sistem pendaftaran, kemudian seleksi, kemudian sampai nanti bagaimana permasalahan-permasalahan bisa muncul nanti di PPDB kita tingkat SMA. Semoga yang disampaikan Pak Yogi tadi dapat Bapak Ibu pahami semua.
tentunya karena kita sosialisasi ada hal-hal penting dan prinsip yang mungkin ingin Bapak Ibu pertanyakan, bisa kita minta kita buka sesi tanya jawab ya. Kita nanti sudah jam 11, nanti jam 12.00 kita selesai ya. Kita ingin semua Bapak Ibu memahaminya, karena nanti di tangan Bapak Ibu lah sebenarnya suksesnya PPDB tersebut di satuan pendidikan. Silakan nanti kepala sekolah juga bertanya, juga operator dengan mengangkat tangan ya. Silakan. Terima kasih Pak. Ya, Saya silakan. Daniat, operator Dari mana? Operator SMA N1 Solo. SMA 1 Solo, ya, silakan. Ini yang ingin saya tanyakan di sini adalah, pertama Pak, bisa enggak dicontohkan atau disimulasikan bagaimana proses siswa itu mendaftar? Karena kami sebagai akun operator sekolah kan belum ada dicoba bagaimana pendaftaran oleh siswa. Ya, baik. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, untuk sistem yang zonasi, afirmasi dan prestasi ini, apa yang dilakukan oleh operator sekolah? Apakah kami juga memverifikasi titik koordinat yang dimasukkan oleh siswa tersebut, atau bagaimana? Kemudian yang ketiga Pak, ini mengenai yang jalur perpindahan tugas orang tua. Di sini kan tugas operator sekolah itu memverifikasi berkas yang diinput oleh siswa. Kalau jika satu tersebut kita tangguhkan, apa informasi yang muncul ke akun siswa tersebut? Apakah siswa itu bisa lagi memperbaiki data atau mengupload ulang dokumen atau gimana? Itu saja Pak, terima kasih. Terima kasih. Jadi yang pertama bisa dicontohkan ya, disimulasikan bagaimana proses pendaftaran siswa masuk ke SMA. Lalu yang kedua, bagaimana nanti sistem ya, zonasi ya, yang dengan mekanisme dan verifikasinya nanti oleh operator kalau ada nanti permasalahan di zonanya masing-masing. Yang ketiga, ketika ada yang ditangguhkan data yang diupload, lalu apa informasi yang sampai kepada siswa yang sebagai pendaftar. Nah, kita minta Pak Egi, silakan Pak Egi. Oke, pertama kita akan mencoba simulasikan dulu bagaimana cara siswa mendaftar. Nah, dari sini kan siswa akan melakukan pendaftaran secara mandiri. Jadi mereka yang akan mendaftar ke PPDB sumberprof.id. Ya, pertama tentu siswa akan membuka halaman PPDB sumberprof.go.id. Oh iya, siap. Nah, kemarin mungkin Bapak dan Ibu juga pernah mendengar, Bapak membaca berita di Instagram ataupun media online lainnya bahwa ada link PPDB lain, yaitu misalkan padang.siapppdb.co.id gitu ya. Nah, mungkin misalnya Bapak Ibu bantu informasikan atau sosialisasikan kepada masyarakat bahwa link kita yang betulnya adalah ppdb.sumberprof.go.id, dan hanya ini satu-satunya link untuk PPDB di tingkat SMA dan SMK se-Sumatera Barat. Nah, selanjutnya setelah siswa SMA yang akan mendaftar mengakses link ppdb.sumberprof.go.id ini, maka tahap pertama yang dilakukan siswa adalah mendaftar atau registrasi. Tapi kami himbau juga dulu sebelum siswa melakukan proses pendaftaran tersebut, jika siswa datang ke sekolah meminta bantuan bagaimana cara mendaftar, itu dianjurkan dulu siswanya mencek datanya di pengecekan data siswa ini. Jadi bisa dimasukkan NIK atau NISN siswa yang bersangkutan. Ini untuk pengecekan data siswa yang bersekolah di Provinsi Sumatera Barat. Oke, kita cek data. Tegang, bro. Oke, cek data. Nah, jika dalam hal data siswa tersebut sudah diinputkan oleh operator sekolahnya, maka akan muncul detail seperti ini. Ada NISN-nya, NIK, nama, tanggal lahir, lalu foto, nomor KK, tanggal cetak KK, serta titik koordinat. Nah, titik koordinat ini itu bisa dilihat
apakah sudah betul atau masih salah. Nah, di sini jika masih sudah sesuai gitu. Jika dalam hal titik koordinatnya masih salah, maka dianjurkan siswa tersebut untuk segera memperbaikinya sebelum melakukan proses pendaftaran. Jadi diharapkan siswa tersebut memperbaiki dulu titik koordinatnya ke sekolah asal. Ke sekolah asal memperbaiki titik koordinat tersebut. Atau mungkin bisa berkoordinasi dengan Capdin, karena kami akan memberikan akun ke Capdin untuk merevisi atau memperbaiki data siswa yang masih bermasalah. Jadi selain ke operator SMP atau sekolah asal, nah juga melalui Capdin nantinya. Kemudian selain titik koordinat, ada alamat dan juga nilai. Nah, nilai ini juga bisa dilihat. Jadi siswa bisa melihat nilainya apakah nilai yang dimasukkan oleh operator sekolah tersebut benar betul dan sudah lengkap begitu. Cek nilai. Nilai. Nah, di sini akan tampilkan nilai siswa tersebut selama untuk 5 semester dengan 5 mata pelajaran. Oke. Nah, jadi jika dalam hal masih ada data-data yang kurang, misalkan nomor KK, tanggal cetak KK-nya kosong dan segala macamnya, hal yang harus dilakukan siswa adalah segera melapor ke sekolah asal untuk memperbaiki data sebelum mereka mendaftar, atau berkoordinasi dengan Capdin untuk membantu melengkapi dan memperbaiki data siswa tersebut. Kemudian jika setelah benar, maka selanjutnya siswa mengklik mendaftar, melakukan pendaftaran, membuat akun, atau melakukan registrasi awal terlebih dahulu. Nah, di sini siswa diminta untuk memasukkan NIK, nomor KK, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, password, dan juga email yang aktif. Nah, email yang aktif ini sangat penting karena sistem akan mengirimkan akun ke email siswa tersebut jika siswa tersebut telah berhasil melakukan registrasi. Nah, dan disarankan juga kepada siswa nanti mungkin jika ada kendala dalam hal registrasi itu kebanyakan menggunakan browser yang tidak update. Jadi disarankan menggunakan browser yang update dan kami lebih menyarankan pakai Google Chrome gitu. Nah, pertama kita akan simulasikan proses registrasinya, kita masukkan NIK. Nggak muncul di layar. Lagi muncul. Masukkan. Ya, masukkan yang salah. Iya, yang salah. Ya, bebas lah, salah, pokoknya salah, maksudnya salah nick gitu atau salah nomor kakak gitu. Jadi kan itu muncul peringatan. Oke, memasukkan email, lalu klik daftar. Nah, jika terdapat pesan gagal registrasi dan muncul pesan seperti ini, proses registrasi gagal karena ditemukan NIK sudah lulus dan terdaftar pada SMA 3 Batu Sangkar pada periode PPDB tahun 2001. Artinya, siswa yang bersangkutan ini sudah lulus di SMA berasrama Bapak dan Ibu. Jadi mereka siswa-siswa yang sudah lulus di SMA maupun SMK berasrama itu tidak dibenarkan lagi mengikuti PPDB reguler dan mereka tidak diizinkan lagi untuk melakukan pendaftaran. Nah, selanjutnya kita yang beda nik ya, yang beda ya, yang besok yang tidak tapi nomor kakaknya salah.
Hmm? Ya. Rocky itu. Oke. Nah, Bapak dan Ibu, jika dalam hal siswa melakukan registrasi, lalu waktu setelah klik tombol daftar muncul peringatan seperti ini, maka ada dua kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, yang pertama adalah data siswa tersebut tidak ada di dalam data pangkalan data siswa yang sudah diinputkan atau dimasukkan oleh operator SMP atau MTS-nya. Jadi ada kemungkinan kesalahan data. Nah, kesalahan data ini terdapat pada NIK, nomor KK, atau tanggal lahirnya. Nah, jadi jika ada salah satu yang salah dari ketiga poin ini, yaitu NIK, nomor KK, dan tanggal lahirnya, maka data dari siswa tersebut tidak akan ditemukan pada pangkalan data. Nah, ini berlaku bagi siswa yang bersekolah dalam Provinsi Sumatera Barat. Nah, jadi datanya yang meskipun sudah diinputkan oleh operator sekolahnya, sekolah asal, baik SMP atau MTS-nya, tetapi ternyata yang diinputkannya adalah data yang salah. Maka waktu siswa melakukan registrasi atau pendaftaran, maka akan muncul peringatan seperti ini. Jadi siswanya atau gagal registrasi. Nah, lalu apa langkah yang harus dilakukan oleh siswa agar bisa melakukan registrasi? Yang pertama yaitu meng-cross-check kembali datanya ke sekolah asal. Apa data yang dimasukkan oleh operator sekolahnya? Yang paling penting dicek adalah NIK, nomor KK, dan tanggal lahirnya. Atau mungkin bisa juga berkonsultasi ke Capdin untuk melihat data NIK, nomor KK, dan tanggal lahir yang telah dimasukkan oleh operator sekolah. Atau yang kedua adalah kemungkinan siswa tersebut memang bukan berasal dari Provinsi Sumatera Barat atau bersekolah di luar Provinsi Sumatera Barat. Jika siswa tersebut bersekolah atau bukan siswa Sumatera Barat, maka siswa tersebut harus memilih pilihan yang kedua atau pilihan ketiga dan keempat. Ini berlaku bagi siswa yang tamat tahun lalu dan juga siswa paket B atau penyetaraan. Nah, jadi bagi bukan siswa yang tamat tahun ini dan bersekolah dalam Provinsi Sumatera Barat, jika muncul pesan seperti ini, maka tinggal memilih pilihan 2, 3, atau 4 gitu. Maka proses registrasi akan diberhasilkan oleh sistem. Nah, jika dalam hal siswa dalam Provinsi Sumatera Barat ternyata datanya tidak diinputkan oleh operator sekolah asalnya gitu, dengan alasan yang nggak jelas atau alasan apapun, ternyata dia tidak masuk ke dalam data pangkalan data siswa. Maka siswa tersebut bisa juga melewati proses ini dengan memilih pilihan yang lain. Tapi resikonya siswa yang bersangkutan harus mengentrikan data pokoknya sendiri. Jadi mereka yang akan menginputkan data pokoknya sendiri mulai dari nama, NIK, nomor KK, alamat, titik koordinat, sekolah asal, sampai nilai, dan juga dokumen-dokumen pendukung lainnya. Siswa tersebut yang harus menginputkan sendiri. Ini berlaku juga bagi siswa yang tamat tahun lalu, siswa yang berasal dari luar Provinsi Sumatera Barat, dan siswa paket B. Jadi bagi siswa yang tidak ada datanya dalam pangkalan data, mereka harus menginputkan sendiri datanya. Namun bagi siswa yang ada bisa diproses kembali jika muncul peringatan data ini gitu. Nah, selanjutnya kita akan lakukan proses registrasi yang betul. Ya. Yang benar, Pak. Oke. Daftar. Pakai email Pram siapa? Biar apa punya Pram? Nah, jika dalam hal data sudah benar di dalam data, maka registrasi akan berhasil. Siswa tinggal login ke menu login menggunakan NIK dan password yang telah dibuat oleh siswa tadi. Jadi tinggal kita masukkan NIK-nya, lalu password.
masuk. Nah, bagi siswa yang bersekolah di dalam Provinsi Sumatera Barat dan datanya sudah dimasukkan oleh operator sekolah asal, maka akan tampil tampilan seperti ini. Akan memunculkan form konversi data siswa. Akan menampilkan semua data-datanya. Nah, sampai tahap ini, siswa masih diberi izin untuk memperbaiki data jika masih terdapat beberapa keliruan yang diinputkan oleh operator sekolah, baik di data pribadi, lalu di data domisili, jika masih terdapat domisilinya salah, sama titik koordinatnya masih salah. Nah, di sini kita, di bawah itu ada peta, yang bisa maps. Adalah depan. Nah, di sini map akan menampilkan titik koordinat siswa tersebut. Lalu ke bawah. Nah, jika sudah benar, tinggal dicentang. Lalu data asal sekolah, tinggal dicentang. Lalu jika sudah benar, lalu data orang tua, jika sudah benar. Nah, dalam data orang tua ini, Bapak dan Ibu, itu kadang sering terjadi kekeliruan, mungkin di bagian pekerjaan atau alamat gitu. Nah, namun untuk data orang tua ini tidak berlaku, tidak terlalu hanya bersifat opsional. Jadi jika hanya ada kekeliruan sedikit saja, itu mungkin bisa diabaikan gitu. Jadi tidak terlalu penting, yang tidak terlalu krusial lah sifatnya. Nah, namun untuk data-data yang lain itu sangat krusial, seperti nilai, jika masih ada keliruan, titik koordinat ada keliru, itu harus diperbaiki. Nah, jika benar tinggal dicentang. Lalu atas tadi lupa ya, Prof. Atas tadi di data pokok ada. Ada ya. Nah, semua kolom atau semua data itu harus dicek betul-betul oleh siswa, dicek betul dan dikonfirmasi. Nah, kemudian di bagian bawah ada kolom konfirmasi dan simpan permanen. Nah, tahap ini jangan dilakukan dulu sebelum semua datanya benar. Jika masih terdapat kekeliruan, segera lapor ke sekolah asal atau mungkin bisa berkoordinasi dengan Capdin untuk memperbaiki datanya. Oke, dicentang, lalu diklik, dan jika sudah benar, diklik tombol konfirmasi dan simpan. Lalu oke. Nah, jika sudah sampai tahap ini Bapak dan Ibu, siswa tidak dibenarkan lagi untuk memperbaiki data. Jadi jika terdapat kekeliruan data, maka itu sudah menjadi resiko. Nah, jadi mungkin, ini di sampai tahap ini siswa tidak dibenarkan lagi untuk memperbaiki data. Meskipun operator sekolahnya merubah datanya, itu tidak akan mengupdate data yang ada di sini, tidak akan mengupdate data pokok yang sudah masuk. Nah, jadi tahap selanjutnya siswa tinggal melakukan proses daftar. Nah, di sini ketika daftar, itu akan menampilkan semua jalur sesuai dengan satuan pendidikan. Kalau di SMA itu ada zonasi, ada afirmasi, perpindahan orang tua, dan prestasi. Sedangkan di SMK hanya ada satu jalur, yaitu seleksi. Nah, di SMA, jika siswa memilih SMA, kami menyarankan untuk siswa lebih memilih zonasinya dulu. Lebih menyarankan untuk memilih jalur zonasi terlebih dahulu, baru memilih jalur yang lainnya. Nah, karena kalau tidak memilih jalur zonasi, jika hanya memilih satu jalur saja, misalkan prestasi, jika tidak lulus di prestasi, maka siswa tersebut juga akan kehilangan kesempatan di zonasinya, karena sistem menganggap siswa tersebut tidak mendaftar di jalur zonasi. Jadi untuk mencegah kerugian pada siswa, maka lebih kami anjurkan siswa tetap memilih jalur zonasi, lalu baru memilih jalur yang lain. Kita akan simulasi. Lalu mengapa? Tunggu dulu, Lalu mengapa afirmasinya tidak bisa kita klik? Nah, tombol afirmasi tidak bisa diklik, itu karena siswa yang bersangkutan bukanlah kelompok siswa afirmasi atau disabilitas, dan siswa tersebut tidak memiliki dokumen pendukung. Karena itu jalur afirmasinya ditutup. Jadi siswa hanya memiliki
3 kesempatan, yaitu zonasi, perpindahan orang tua, atau prestasi. Nah, sekarang kita simulasikan ambil zonasi. Nah, di sini siswa tersebut memiliki 2 sekolah yang muncul dalam pilihannya, di dalam zonasinya. Kenapa? Karena siswa tersebut tinggal di daerah yang beririsan. Jadi memiliki kesempatan untuk mendaftar di salah satu dari kedua sekolah tersebut. Jadi siswa bisa memilih mau sekolah ke SMA Negeri 1 Lubuk atau ke SMA Negeri 2 Lubuk Basung. Nah, jadi ini tinggal siswa memilih mana yang terdekat saja. Kita pilih SMA Negeri 1 Lubuk Basung, karena mungkin siswa lebih dekat ke situ. Nah, selanjutnya adalah masuk ke form konfirmasi. Nah, di sini patut ditekankan, setelah siswa mengklik konfirmasi dan simpan nantinya, itu siswa yang bersangkutan tidak bisa lagi merubah pilihannya. Jadi tidak ada tombol reset tahun ini. Jadi tidak ada perubahan baik itu jalur, perubahan pilihan sekolah, baik apakah dia tadi milih SMA lalu mau pindah ke SMK ataupun sebaliknya. Tidak ada lagi perubahan yang bisa dilakukan jika siswa sudah mengklik konfirmasi dan simpan. Namun jika belum mengklik konfirmasi dan simpan, itu masih bisa melakukan perubahan. Jadi bisa lagi kembali. Tapi kalau setelah mencentang pernyataan kesiapan, saya selaku calon peserta didik dan menyatakan bahwa melakukan pengecekan data secara mandiri dan mengetahui data pendaftaran yang sudah disubmit tidak dapat dirubah atau dicoret. Nah, maka bisa mengklik tombol konfirmasi dan simpan. Ya, lanjutkan. Atau buka tadi? Atau buka jalurnya? Alun nih dong, buka sih 1 Juni ya. Ini alun 1 Juni lah ya. Ubah tanggal apa ya, Bro? Munduran tanggal apanya? Begini tanggal 1 Juni, makanya muncul. Coba cek di DB. Ini? Enggak kan muncul tadi. Pilihan satunya belum tidak muncul. Pilihan sekolahnya. Iya. Oh, mana? Live Yoyona. Tanggal apanya? Jalurnya. Tanggal jalurnya lo buka tadi. Udah tanggal ini lo tanggal 1 udah. Apa boleh? Oh. Jadi bisa oh. Apa? Tanggal ada berapa? Iya muncul kan? Ini lebih apa ya? 4 round. Muncul cari lot. Mana muncul ya? Ya.
Verina, Jowina. Nah, dalam hal ini Bapak dan Ibu, pendaftaran ini siswa dapat memilih dua gitu. Jadi bisa daftar satu zonasi, bisa satu prestasi, atau satu zonasi, satu lagi afirmasi. Jadi bisa memiliki kesempatan dua jalur. Ayo, Bram. Lari ya? Pegang. Oke. Culang lihat. Latar kelas. Oke, sekarang kita simulasikan aja, ambil dulu prestasi. Ambil lagi jalur pilihan yang kedua adalah prestasi. Nah, itu siswa bisa memilih ke sekolah manapun selain dari SMA Negeri 1 Lubu Basong tadi yang sudah dipilih di jalur zonasi. Dia mungkin bisa pilih ke SMA yang masih di Kabupaten Agam, atau mungkin mau ke daerah yang lain. Gitu. Kita ambil aja simulasi di SMA Negeri 1 sampai Angke mungkin. Nah, dalam hal sudah memilih dua pilihan atau kesempatan, ini sebenarnya untuk pilihan kedua ini tidak wajib, tapi itu bersifat opsional aja. Namun itu kami memberikan opsi kepada siswa bisa memilih dua jalur. Nah, jadi bisa dimanfaatkan dengan baik. Selanjutnya, setelah selesai memilih melakukan pendaftaran, itu siswa tinggal mencetak kartu pendaftaran atau bukti pendaftarannya. Jadi sekarang kita akan tinggal cetak lagi, tinggal kartu pendaftar. Mbak? Banyak beban. Saya nama dari Alisa kan? Kayaknya terdaftar kan? Kan di apa tidak muncul ya? Tapi tidak muncul lah pilihannya. Itu penghitungan tanggal aja, Bang. Tanggalnya tanggal 1, Bang. Ini tanggal pembalih loh. Ya, Min. Ya, Prim. Abram. Udah.
Abram? Abram? Sabrim? Dah. Oke. Nah, jika sudah selesai memilih jalur, selanjutnya tinggal cetak kartu pendaftaran di bawah. Cetak apa? Upload. Upload apanya? Ada perubahan. Ya, cetak saja. Ini saya cetak. Ini tanggal 18. Oke. Tanggalnya belum. Mas belum. Mana? Pakai jaringan HP. Nah, tahap kedua atau buka ya? Ada revisi. Dah. Hah? Bah? Oke, lanjut dulu. Ya. Nah, jadi proses siswa sampai di sini ya Pak dan Ibu, setelah mereka lalu cetak kartu. Nah, dalam hal fotonya nanti belum ada, itu siswa masih bisa melakukan unggah. Nah, nanti setelah ini mereka proses di operator itu untuk jalur zonasi dan prestasi itu tidak ada verifikasi, namun hanya sekedar pengecekan data saja gitu. Beda halnya kalau di jalur perpindahan tugas orang tua itu baru ada verifikasinya. Jadi di bagian verifikasi data, di bagian admin verifikasi data pendaftaran sekolah itu untuk jalur zonasi dan prestasi yang dipilih tadi itu akan langsung masuk ke kelompok terverifikasi. Karena siswa tersebut berasal dari dalam Provinsi Sumatera Barat. Nah, jadi tidak ada lagi proses verifikasi berkas. Beda halnya dengan siswa yang menginputkan atau menguploadkan sendiri data pokok dan berkas-berkasnya atau dokumen-dokumennya. Itu akan ada verifikasi dulu oleh admin di tingkat dinas pendidikan, bukan di operator sekolah.
Operator sekolah nanti hanya akan memverifikasi jika sudah masuk atau jika siswa sudah mendaftar dan memilih sekolahnya. Begitu Bapak dan Ibu. Jadi pertanyaan yang ketiga tadi apa ya? Ada. Di apa? Mekanisme apa? Lalu dia upload ulang. Digugurkan. Kalau dengan tugas orang tua, upload ulang, atau ke sekolah. Datang ke sekolah ada. Iya. Upload ulang daripada bayar nak. Ya kan? Bagusnya mekanismenya sudah datang ke sekolah aja. Nanti baru di bagian admin diluluskan kalau betul. Nah, untuk mekanisme di perpindahan tugas orang tua, itu di siswa jika ditangguhkan itu akan memberikan notifikasi atau pesan untuk mungkin bisa, tapi tidak ada proses upload ulang di sistem maksudnya di akun siswanya. Nah, lebih diminta atau disarankan siswa yang bersangkutan datang ke sekolah dengan membawa bukti fisik yang betul. Jadi nanti jika hal surat tugas pindah orang tuanya betul, nanti tinggal admin yang data yang ditangguhkan tadi bisa diluluskan. Begitu Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya mungkin kita bisa langsung masuk bagaimana Bapak Ibu dari SMA 1 Solo. Nah, yang tadi Bang. Pegang. Lanjut. Nah, ya lanjut pertanyaan. Pertanyaan. Mana tadi? Mana Bapak? Dari SMA 1 Solo. Masih unmute. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, jadi dalam mekanismenya Pak, untuk perpindahan tugas orang tua tersebut itu bisa ditangguhkan oleh sekolah, tapi siswa tidak bisa lagi menguploadnya, tapi disuruh minta datang ke sekolah aja. Jadi nanti ke sekolah ini ke sekolah tujuan atau sekolah asal? Tujuan Pak, tujuan. Ya, Pak, ya? Iya, karena kalau untuk perpindahan tugas orang tidak ada kaitannya lagi dengan sekolah asal, tapi ke sekolah tujuan di mana dia mendaftar Pak. Ya. Ini termasuk juga yang anak kandung GTK Pak ya? Gimana Pak? Termasuk juga yang anak kandung GTK ya, jalur apa ini kan? Iya, perpindahan orang tua itu termasuk anak kandung guru ya, guru yang mengajar maksudnya. Cuma satu lagi Pak yang ingin saya tanyakan Pak, ada lupa tadi. Ini terkait dengan jalur zonasi. Ya. Di sana kan ada titik koordinat. Betul. Titik koordinat itu apakah operator sekolah SMP-nya yang mengklik atau siswa? Operator sekolah yang memilih Pak. Kalau Ya. dia sudah dimasukkan oleh operator sekolah, berarti operator sekolah yang masukkan titik koordinatnya. Ya. Nanti kan di pas siswa juga pas mendaftar itu kan bisa mengecek kembali titik koordinatnya. Iya. Kalau terjadi kesalahan kan bisa siswa mengklik yang titik koordinat yang betul. Waktu siswa mendaftar, siswa tidak dibenarkan untuk merubah mengedit titik koordinatnya Pak. Jika terdapat kesalahan, ada dua opsi, dia kembali ke sekolahnya asalnya untuk memperbaiki, atau ke Cabin wilayahnya. Oke. Konfirmasi, mungkin bisa koordinasi dari sekolah yang tujuan dengan Cabin wilayahnya, gitu Pak. Kemudian satu lagi Pak. Ya. Titik koordinat ini fungsinya apa Pak? Apakah fungsinya sebagai perankingan atau gimana? Ya, titik koordinat itu untuk mengetahui jarak siswa dengan rumah siswa dengan sekolah yang dituju Pak. Jadi memang berpengaruh terhadap perankingan, terutama di zonasi. Oh gitu. Berarti tetap menarik garis lurus Pak ya dari rumah ke garis lurus, bukan jalan ya?
Ya, betul Pak. Tetap menarik garis lurus Pak. Kita tidak menggunakan jalan. Oke. Oke, terima kasih Pak. Ya Pak, sama. Selanjutnya, jika ada pertanyaan dari operator sekolah lain atau Bapak Ibu kepala sekolah SMA Sumatera Barat, silakan angkat tangan. Ya, mungkin kita mulai dulu dari SMA 12 Padang. Ya, habis itu Bapak Bilian Romenda. Nah, yang terakhir nanti Bapak Zainal. Nah, kita mulai dulu dari Bapak SMA 12 Padang. Bang, SMA 12 Padang enggak misalnya Mamat. Ayo, Bapak dari SMA Negeri 12 Padang. Bapak? Izin, Pak. Ya. Jadi begini, Pak. Ada kedengar, Pak? Lebih dekat lagi ke mic, Pak. Kurang jelas, maaf. Ada kedengar, Pak? Ya, dengar. Gini, Pak. Kami dari, sebelumnya saya SMA 12 Padang. Yang mau ditanyakan cuman gini, Pak. Login admin kami di Padang belum dapat lagi, Pak. Halo, Pak? Ya, Pak. Padang tidak ada ya operator Padang Ya. Capim nggak? Ya, kami nggak ada. Siapa yang akan share? Jadi bingung, Pak. MKKS. Iya. Saya juga lupa kalau kita ada gabung di Capdin itu ada bikin grup operator Capdin. Jadi saya udah share di operator Capdin. Kayaknya Kota Padang, ada wilayah Padang tidak gabung di situ. Mungkin bisa share satu aja yang mewakili untuk MKKS-nya dari Kota Padang. Nanti biar saya share ke yang bersangkutan gitu. Jadi nanti Ya Pak, tadi saya udah kontak operator SMA 1 Padang, kebetulan kepala sekolahnya MKKS Pak. Jadi kebetulan belum dapat lagi loginnya gitu Pak. Ya, jadi nanti saya share ke MKKS-nya ya Pak untuk wilayah Kota Padang. Nanti biar MKKS-nya yang share ke masing-masing sekolah SMA di Kota Padang. Iya Pak, terima kasih Pak. Satu lagi Pak. Ya. Jadi tadi kan ada masalah-masalah yang tadi kalau seandainya yang ada masalah hubungi Capdin kata Bapak tadi kan. Kalau kami untuk di Padang nanti memang apakah ada posko di dinas atau bagaimana Pak gitu Pak? Ya ada. Iya ada posko di dinas ada ya. Ya, insya Allah kalau untuk Kota Padang nanti akan ada posko ya. Ya Bu. Di dinas pendidikan mungkin nanti bisa berkoordinasi Pak. Nah, itu aja Pak. Terima kasih Pak. Siap Pak. Lanjut ke Pak Bilian ya. Kita Halo. Ya Pak, lanjut. Terima kasih atas waktunya. Halo, bisa didengar? Ya bisa Pak, bisa lanjut Pak. Waktu simulasi kemarin Pak ya, saya sempat maaf, saya dari SMA Negeri 1 Kenali Pak, Pasar Barat. Waktu simulasi kemarin Pak, saya sempat mengikuti dengan beberapa SMP kan. Di sana terjadi permasalahan Pak. Permasalahannya begini Pak. Kakak yang ini daripada kakak yang Anda masukkan umurnya di bawah 1 tahun. Nah, sementara Pak dia bukan pindah domisili Pak, cuman memperbarui kakak karena ada anggota keluarganya yang bertambah. Contohnya adiknya bertambah atau ada kakaknya yang baru menikah terus pindah pisah kakak, sementara dia memang berdomisili di situ, tidak pernah pindah dari tempat lain seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Baik Pak, untuk kakak yang kurang 1 tahun itu sudah diverifikasi oleh dinas Capil Pak. Jadi yang Bapak sampaikan tadi seperti kakak yang terbaru tapi karena dia tidak pindah domisili atau dia menambah anggota atau keluar anggota, itu bisa milih zonasi waktu PPDB nanti Pak. Waktu simulasi kemarin memang tidak bisa, itu karena masih dalam proses verifikasi dari Capil.
Tadi jalur zonasinya tetap kami kunci. Nah, setelah hasil verifikasi dikeluarkan oleh Capil dan menyatakan siswa tersebut tidak pindah domisili dalam 1 tahun terakhir, maka siswa yang bersangkutan tetap bisa memilih jalur zonasi meskipun tanggal cetak kakaknya kurang dari 1 tahun. Tapi bagi siswa yang pindah domisili itu tidak bisa. Begitu, Pak. Oh, baik Pak. Ini ada lagi pertanyaan Pak, satu lagi Pak. Pak, mohon agak dipercepat Pak, karena kita mau Jumat. Ya Pak, cukup itu saja Pak. Oke, baik. Selanjutnya ke Bapak Zainal. Bapak Zainal Abidin dari SMA 1 Lubuk Basung. Halo, Ya, Pak? bisa dengar suara saya, Pak? Ya, bisa, Pak. Oke, Pak. Maksud saya, Pak, saya dari SMA 1 Basung mau menanyakan, ada kasus simulasi kemarin, orang tua siswa yang domisilinya, jalur zonasinya bukan daerah situ, dia mau mendaftar di SMA 1, bertanyakan, Pak, dia tidak ingin mengambil zonasinya, kemudian dia pilih aja jalur prestasi. Ini jika dilakukan di PPDB besok ini, apakah berpengaruh nanti di tahap 2-nya, Pak? Tahap 2, apakah bisa dia mendaftar zonasi kembali atau tidak? Oke, baik Pak. Jika dalam hal tahap 1 siswa tersebut tidak memilih zonasi, atau hanya memilih jalur prestasi saja gitu. Iya, Pak. Nah, lalu tidak lulus di jalur prestasi tersebut. Ya. Nah, kalau bagi siswa yang tidak lulus, masih bisa kesempatan di tahap kedua. Jika jalur zonasinya dibuka di sekolah yang bersangkutan. Kalau tidak dibuka ya tidak bisa juga, Pak. Gitu. Di wilayah zonasinya. Misalkan tadi dia zonasinya di SMA 1 Lubuk Basung. Ya. Ternyata waktu tahap 1, SMA 1 Lubuk Basung ini full zonasinya. Tidak lagi bisa tambah kuota. Karena di tahap kedua kita tidak bisa tambah kuota ya, Pak. Di tahap kedua tidak bisa menambah kuota, hanya memutasi kuota dari sisa kuota yang tidak terpakai. Misalkan di prestasi non-akademis tidak banyak pesertanya atau pendaftarnya, maka bisa dimutasi ke zonasi. Namun jika dalam hal kuotanya sudah penuh, tidak bisa dimutasi lagi, maka tentu tidak bisa mengikuti di tahap kedua. Karena jalur zonasi di SMA 1 Lubuk Basung tidak dibuka gitu. Satu lagi, Pak. Kalau seandainya di tahap 2 dia memilih misalnya prestasi lagi, masih bisa, Pak? Zonasinya misalnya sudah tutup, dia pilih lagi prestasi, masih bisa? Ya, di tahap kedua, di jalur apapun dia masih bisa daftar, tapi dengan syarat jalurnya masih ada dibuka gitu. Di sekolah yang bersangkutan. Kalau nggak dibuka ya nggak bisa gitu. Tergantung sekolahnya juga nanti yang dituju. Kadang kan itu tergantung sisa kuota, Pak, untuk tahap kedua. Dan juga daya tampung. Jadi tidak menjamin semua jalur dibuka waktu tahap kedua. Oke, Pak, terima kasih. Ya. Oke, sekian dulu, Pak, terima kasih. Ya, Pak. Assalamualaikum, Pak. Lanjut ke Bapak Wakil Kesiswaan di Kedua Bukit Tinggi, Pak. Nah, ya. Oke, terima kasih, Pak. Mengenalkan, Pak, saya Yudi dari SMA Bukit Tinggi. Jadi ada beberapa pertanyaan tadi, alhamdulillah sudah terjawab dengan pertanyaan teman yang lain. Tapi ada juga yang masih kami tanyakan, Pak. Pertama tentang pemilihan jalur 1 dan jalur 2 ini. Jadi pertama tadi contoh seperti ini, di SMA A dan SMA B, anak ini zonanya SMA A. Jadi dipilih jalur SMA A, setelah itu dia pilihan keduanya jalur prestasi, dia memilih SMA B. Yang menjadi pertanyaan, Pak, dari sistem nanti mana yang didahulukan diterimanya? Apakah dia lolosnya itu di zona atau dia di prestasi? Nah, itu yang mau saya tanyakan. Mana dia yang akan diambil oleh sistem terlebih dahulu? Karena kalau dia mengambil prestasi langsung, nanti kan tentu dia yang zonanya
susah dia nanti kalau tahap kedua. Nah, makanya ini apakah dia langsung di sistem dimasukkan ke zona dulu baru prestasi atau bagaimana? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ini dari masyarakat juga, ini saya tampung pertanyaannya, bahwasanya kalau seandainya gini Pak, ada anak ini sekolahnya di Sumatera Barat ya, tapi kakaknya itu Pekanbaru. Nah, jadi kalau dia sekolah di tetap Sumatera kan sudah ada nilainya nih. Tapi dia sekolah di Sumatera Barat, contoh di pesantren, dia kakaknya itu di Pekanbaru itu, dia tidak memperbaharui kakaknya. Jadi selama ini kakaknya di Pekanbaru. Nah, kemana dia ini? Apakah dia di pendaftaran atau di zona? Karena dia coba waktu itu dia nggak tahu mau daftar kemana. Nah, demikian Pak. Yang lain alhamdulillah sudah terjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, langsung saya jawab. Untuk pertanyaan pertama, jika siswa apapun yang dipilih siswa di jalur SMA, untuk jalur SMA, baik dia mendahulukan prestasi atau mendahulukan zonasi, sistem akan meranking memprioritaskan berdasarkan jalur prestasi dahulu Pak. Jika prestasinya lulus, maka langsung digugurkan zonasinya. Nah, mengapa zonasi terakhir? Karena kami masih memberikan kesempatan kepada siswa tersebut gitu loh. Jika kalau kita zonasinya kita lihat dulu, nanti tahun dia lebih menginginkan sekolah yang di prestasi. Kebanyakan kan siswa memilih jalur prestasi itu menginginkan sekolah yang di situ gitu, bukan di sekolah jalur zonasinya. Jadi makanya zonasi tetap di pilihan terakhir. Jadi dalam hal urutannya memprioritaskan ketika siswa memilih prestasi, maka prestasi didahulukan. Lalu di ranking berikutnya adalah afirmasi. Lalu perpindahan tugas orang tua, dan terakhirnya adalah zonasi. Begitu urutan prioritasnya Pak untuk di SMA. Sedangkan untuk SMK itu prioritas tetap di pilihan pertama. Apapun sekolah dan jurusan yang dipilih di pilihan pertama, jika lulus maka itu yang menjadi prioritas. Gitu Pak. Lalu untuk pertanyaan nomor 2, kakak di luar Provinsi Sumatera Barat tidak bisa memilih jalur zonasi di SMA. Dia hanya bisa berkesempatan memilih jalur lain, misalkan prestasi, afirmasi, atau perpindahan tugas orang tua selama memenuhi persyaratan. Nah, atau yang ketiga mungkin mendaftar di SMK lewat jalur seleksi. Begitu Pak. Terima kasih. Ya, bagaimana Pak? Ya Pak, berarti walaupun dia misalnya sekolah memang di Sumatera Barat, tapi kakaknya memang tidak ada di Sumatera Barat, dia hanya bisa melalui prestasi itu ya Pak ya, berarti. Dan atau dia. Betul Pak, karena persyaratan kakak harus 1 tahun untuk wilayah Sumatera Barat gitu. Ya, oke, terima kasih Pak. Ya Pak, sama-sama. Oke, SMA 1 Batanganai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Yang mau kami tanyakan, apakah bisa kami melakukan penambahan kuota Pak? Jika bisa, bagaimana prosesnya? Apakah kami hanya memperbaiki di sistem atau kami harus melapor ke Kacapdin, Pak? Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Untuk hal dalam kuota yang masih keliru atau masih mau dikurangi atau mau ditambah, itu operator sekolah masih diberikan kesempatan melakukan perubahan, pihak sekolah maksud saya, masih bisa diberikan kesempatan sampai tanggal 20 Juni ini. Gitu. Jadi nanti hasil perubahannya segera lapor ke wilayah Capdin masing-masing. Nanti akan direkap oleh Capdin masing-masing baru dikirimkan ke kami. Oke. Begitu, Ibu. Alur prosesnya. Mohon maaf Bapak, berarti kami memperbaikinya di sistem atau kami ke Kacapdin langsung Bapak? Ke Kacapdin dulu Bu, lapor memberikan perubahannya. Oke, terima kasih banyak ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya masih ada Bapak dari SMA Negeri 1 Payakumbuh. Oke. Mereka yang di ujung itu ya Bang?
Ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Pak, ini kami dari SMA 1 Payakumbuh. Ini mungkin menjadi penyambung lidah dari orang tua siswa dan siswa yang setelah PPDB uji coba PPDB tahap 2 kemarin, mereka sudah mencoba, namun tidak bisa masuk. Ada permasalahan di daerah kami, di mana kakak akhir-akhir ini pemerintah daerah atau dinas kependudukan Kota Payakumbuh itu mengeluarkan kakak baru yang pakai barcode, dan keluarnya kakak itu umumnya di bawah 1 tahun, Pak. Nah, sehingga anak-anak kami yang penduduk asli dan sudah tinggal lama di satu daerah ternyata tidak bisa masuk melalui jalur zonasinya ke SMA 1 Payakumbuh. Contoh, kami berada di Kelurahan Tiakar. Anak Tiakar atau siswa yang berasal dari Tiakar, namun kakaknya baru dikeluarkan yang pakai barcode. Nah, ternyata dia tidak bisa masuk di SMA 1 Payakumbuh. Nah, itu satu, dan itu sudah kami laporkan sebelumnya ke Kecapdin. Apakah hari ini sudah terakomodir atau belum? Itu satu, Pak. Dan karena jumlahnya cukup banyak. Dan itu dialami oleh seluruh SMA di Kota Payakumbuh. Kemudian kami juga memiliki kelurahan penggabungan. Ada dulu 3 kelurahan digabung jadi 1. Kemudian kakaknya keluar yang baru, yaitu dengan nama kelurahan baru. Nah, dan itu juga ada yang tidak masuk ke tidak bisa masuk ke sistem zonasi. Contoh, di daerah kami ada kubu Kotokocia, kubu Tapak Rajo namanya, kelurahan barunya. Nah, itu terdiri dari kelurahan Kubu Gadang, Balai Kaliki, dan satu lagi saya lupa kelurahannya. Nah, yang kakak lamanya kelurahan Kubu Gadang. Nah, di kakak baru yang muncul, yang baru terbit itu kelurahan Kubu Tapak Rajo, sehingga tidak bisa juga, Pak. Nah, ini persoalan yang dialami oleh Kota Payakumbuh. Apakah hari ini sudah terakomodir itu atau belum? Terima kasih, Pak. Oke, Pak. Baik. Untuk yang pertama, untuk kasus yang ini bukan yang kelurahan yang bergabung atau mekaran ya, Pak ya. Tapi ini masih kelurahan yang lama. Nah, terkait kakak yang kurang 1 tahun yang terbit karena adanya barcode atau QR code dari Capilnya menerbitkan yang baru, itu sudah diverifikasi oleh Capil Dinas Provinsi. Selama yang bersangkutan tidak pindah alamat, memang berada di alamat yang sama, itu bisa memilih jalur zonasi dan waktu PPDB yang nanti, Pak, yang sebenarnya di tanggal 21 Juni. Nah, untuk yang ada terjadi peleburan ya, peleburan atau permekaran kelurahan begitu ya, Pak? Ya. Nah, mungkin akan saya coba koordinasikan lagi dengan Dinas Capil. Saya kalau yang kasus seperti ini saya kemarin belum menemukan gitu, belum bertanya juga dengan Capil. Kalau itu nanti juga hasil verifikasi Capil. Kalau Capil menyatakan tidak pindah alamat, artinya masih dianggap kelurahan yang sama, itu bisa juga zonasi gitu, Pak. Tapi saya zonasinya ini ya harus sesuai dengan maksudnya dengan kelurahan yang sama ya, Pak. Maksudnya dengan kelurahan yang baru ya gitu. Pembagian wilayah zonasinya untuk SMA tersebut. Iya. Kelurahannya kan 3. Kelurahannya 3 awalnya menjadi 1 kelurahan dengan nama baru. Nah, dia tinggal di tempat yang sama, tapi nama kelurahannya sudah berbeda. Oke, Pak. Nah, pertanyaan saya, untuk sekolahnya, sekolah SMA-nya, apakah memakai wilayah kelurahan yang 1 itu, atau masih memakai 3 nama yang lama? Pembagian wilayah zonasinya? Sudah yang baru, Pak. Sudah yang baru ya? Ya. Namanya Kubu Tapak Rajo. Berapa kelurahan yang digabung menjadi 1, Pak? 3 kelurahan, Pak. Hanya Dan itu saja, Pak?
Dan itu kelurahan-kelurahan yang di Payakumbuh Utara, termasuk SMA 3 Payakumbuh itu banyak kelurahan penggabungan itu Pak. SMA 1 Payakumbuh, SMA 3 Payakumbuh itu kelurahan penggabungan cukup banyak. Oh baik Pak. Nanti akan kami coba koordinasikan dengan Dinas Sapil lagi Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya Pak, sama-sama. Selanjutnya dari SMA Negeri 1 Sungai Pual. Oke, nah, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Bapak dan Ibu, karena waktu sholat Jumat udah menunjukkan hampir jam 12, jadi karena sekarang hari Jumat, jadi akan segera kita tutup. Sebelumnya mungkin saya sarankan kepada Bapak dan Ibu operator SMA Sumatera Barat agar membuat satu akun WA, agar kita bisa saling berkomunikasi di dalam grup itu gitu. Maksudnya di grup WA gitu. Jadi silakan sekolah mana yang mau menjadi leadernya atau yang membuatnya gitu. Nah, siapa selanjutnya lanjut Pak ke SMA Negeri 1 Sungai Pual. Halo Pak, dari SMA Negeri 1. Bapak. Mohon lebih dekat lagi Pak. Bapak. Ya Pak, lanjut Pak. Maaf Pak, suaranya kurang jelas. Pak. Halo. Ya Pak. Berkaitan dengan perubahan password tadi Pak. Kami kurang paham tentang password yang Bapak sarankan tadi. Gimana Pak? Kurang jelas Pak suaranya Pak. Bisa dekat ke mic atau ada pakai headset Pak? Bentar Pak. Berkaitan dengan perubahan password tadi Pak, yang kami tanyakan, passwordnya sudah dibagikan. Ya. Oh ya, untuk perubahan password di akun operator ya Pak? Ya, yang Bapak sayangkan tadi itu yang kurang paham Pak, karena ada kesalahan pemahaman tadi Pak. Maaf Pak, mic-nya nggak sinkron. Mungkin sambil menunggu kita satu pertanyaan lagi dari sekolah yang lain. Bentar ya Pak, nanti kita ulang lagi. Kita pakai Diana Dewi dari ya mungkin dari Ibu lah, operator SMAN Diana Dewi ya. Ibu Ya, Diana Pak. Dewi. Ya Pak, Ya. Pak di kami ini dari Riana Dewi dari SMA 1 Padang Sago, Kabupaten Padang Pariaman. Biasanya di sini pada jalur non akademik itu tidak ada yang masuk Pak. Jadi bisakah nanti jalur prestasinya misalnya dijadikan jalur non akademik langsung dijadi jalur akademik gitu Pak? Maksud Ibu dalam hal non akademiknya nggak ada gitu? Ya biasanya nggak ada Pak, nggak ada yang prestasi yang masuk ke sini Pak. Ya kalau misalkan Ibu ya prestasi maksudnya prestasi non akademik gitu kan? Iya prestasi Dalam non hal, akademik. ya kalau misalkan tidak ada nanti pelamarnya di tahap pertama, Ibu bebas sih memasukkan ke akademik nanti di tahap kedua gitu. Oh di jalur nggak bisa dirubah di jalur pertama ini tahap ini nggak bisa Pak ya?
Ya kalau Ibu ubah di tahap pertama saja, nanti Ibu isinya membuang kesempatan orang lain yang masuk di tahap pertama lewat prestasi non akademik. Oh iya, iya. Iya, Terus karena yang di kedua, dalam pergubnya harus ada 2 jalur, Bu. Tahap prestasi akademik dan non akademik. Kalau Ibu kosongkan di non akademiknya, artinya kan jalurnya nggak dibuka gitu. Nah, Jadi, misalnya bukan kita kosongkan, kita kecilkan datanya, kita tambahkan ke jalur yang prestasi yang akademiknya gitu. Bisa begitu, Pak? ya bisa Bu dikosongkan, tapi di tahap kedua. Kalau di tahap pertama, sebaiknya jangan dulu, Bu. Nah, iya. Ya, karena menghilangkan kesempatan siswa, Bu, mengambil di prestasi non akademik. Gitu. Iya, iya. Terus yang kedua, Pak, pada tahap yang berdasarkan pengaduan dari siswa dan orang tua yang di tahap kedua kemarin, uji coba tahap kedua kemarin, siswa ini banyak yang dia pindah, tapi orang tuanya tidak pindah, Pak. Jadi dia pindah mungkin mengikuti pulang kampung atau ikut saudaranya atau neneknya. Jadi surat yang ada itu hanya surat domisili yang dia punya gitu. Bagaimana sebaiknya, jalur yang mana sebaiknya, Pak? Iya, Bu, baik. Untuk dalam hal siswa hanya punya surat keterangan domisili, itu tidak berlaku, Bu. Artinya siswa yang bersangkutan kalau kakaknya tidak di Sumatera Barat dan tidak 1 tahun, itu artinya tidak bisa memilih jalur zonasi. Jadi bisa memilih jalur yang lain. Mungkin Ibu bisa arahkan prestasi, afirmasi, atau perpindahan tugas orang tua, atau mungkin masuk ke SMK lewat jalur seleksi. Begitu, Bu. Oh iya. Ya, makasih, Pak. Iya, Bu, sama. Kembali ke Bapak dari SMA Negeri 1 Sungai Puar tadi, apa sudah connect mic-nya, Pak? Halo, Pak. Coba diklik orang emang. Enggak, maksudnya di Mengari Bibian. Halo, Pak. Dengar, Pak? Kalau misalkan nggak ini, Pak, kayaknya headsetnya nggak connect dengan mic-nya, dicabut aja, Pak. Pakai yang tadi aja, tapi lebih dekat lagi dengan laptopnya mungkin. Dicabut aja headsetnya, Pak. Karena mic-nya nggak connect headsetnya, Pak. Dicabut aja pakai mic dari laptopnya. Ya, tapi lebih didekatkan lagi kalau mau apa, Pak, bicara. Ya, headsetnya nggak connect, Pak, mic-nya, mohon maaf. Hah? Ya, Pak. Bapak, halo, Pak. Dicabut saja, Pak. Dicabut saja headsetnya atau earphone-nya. Nggak connect soalnya. Ya, lebih dekat lagi, Pak, biar lebih jelas. Ya, Pak. Dan Ya. tentang masalah login admin tadi, Pak. Passwordnya dikasih kapan? Atau sudah dikasih, Pak? Ini belum tahu. Halo, Pak. Nggak jelas kayaknya. Ya, Pak, coba ulang lagi, Pak. Password admin tadi, Pak. Ya. Password admin. Password. Maksudnya ganti password. Ya, yang siapa yang ngasih dari dinas kami ambil atau dari Bikadin, Pak? Oh, maksudnya Bapak mau nanya akun gitu? Ya, biar bisa login. Ya. Iya, Pak. Untuk akun dari SMA, operator SMA se-Sumatera Barat, itu kami sudah memberikan ke Capdin di wilayah masing-masing. Jadi dalam hal Bapak tidak dapat akun, mungkin bisa bertanya ke operator Capdinnya gitu, di wilayahnya. Bapak mungkin dari Sungai Puar, artinya wilayah 1 ya? Iya, wilayah 1. Mungkin langsung ke operator Capdin di wilayah 1. Itu, Pak. Kalau saya sudah share semua akun operator SMA ke Sumatera Barat gitu. Mungkin untuk Kota Padang, khusus Kota Padang, mungkin akan saya share ulang ke MKKS-nya. Begitu. Terima kasih.
Ya, Pak. Sama. Mungkin untuk pertanyaan saya rasa sudah cukup ya Bapak dan Ibu karena hari sudah menunjukkan pukul 12. Mungkin sebelum kita tutup acara ini, ya sebelum kita tutup acara ini, kami harapkan Bapak dan Ibu operator SMA Sumatera Barat membuat satu grup WA yang isinya untuk PPDB 2021 ini agar kita bisa nanti saling berkomunikasi atau ada hal-hal teknis yang mau ditanyakan. Insya Allah kami dari Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat akan memberikan arahan, masukan dan menjawab semua pertanyaan Bapak Ibu terkait teknis dalam hal pendaftaran, verifikasi dan lain sebagainya di grup tersebut. Nah, mungkin dari saya akhiri dengan Nah, mungkin dari saya, jika ada salah kata, saya mau minta maaf dalam hal penyampaian materi dalam BIMTEK tentang operator SMA hari ini. Nah, selanjutnya saya sebelum ditutup nanti akan disampaikan arahan sedikit dari Pak Suryanto, Kabid SMA. Nah, selanjutnya saya akan kembali serahkan kepada Bapak Suryanto. Ya, baik Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat, hidayah naik kepada kita semua sehingga di siang yang berbahagia ini Allah bisa bertemu. Tentu ya Allah ya, dan mereka untuk BIMTEK bagi kepala sekolah ya, operator SMA se-Sumatera Barat. Jadi ini Bapak Ibu ya, yang kita hormati, PBDB ini sudah di depan mata ini, kita persiapannya sudah cukup lama dan kita tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Terus ini kita fasilitasi kenapa Bapak Ibu? Karena memang ada laporan dari pihak sekolah SMP dan MTS se-Sumatera Barat yang dia agak kesulitan dalam hal nanti proses pendaftaran dan menginput data begitu. Sehingga kita akhirnya kita undang Pak Yogi untuk memberikan sedikit arahan dengan teknis agar nanti agar ini bisa segera disikapi. Jadi kalau ada peserta didik yang nanti gagal mendaftar secara online, Bapak Ibu bisa memfasilitasi untuk mendaftar gitu. Ya, di SMA dan SMA kita. Ya Pak Rimon ya. Ya ada Pak Rimon juga di sini. Jadi misalnya yang udah melapor tuh di Bayang Utara, itu kepala SMP-nya melapor ke kita. Kalau di SMP kami daftar nggak bakal bisa Pak, katanya. Dia bisa mendaftarnya di sekolah SMA dan SMK terdekat. Udah kita fasilitasi, silahkan pokoknya. Hanya alhamdulillah tadi Pak Yogi ya, sudah diberi akun semuanya kawan-kawan. Jadi akunnya untuk daftarnya ada, dan insya Allah ini bisa segera kita fasilitasi dan jangan sampai ada anak kita yang sampai tidak mendaftar, itu kasihan juga kawan-kawan kita ini. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesediaan Bapak Yogi, kemudian waktu kesediaan dari Bapak Ibu operator sekolah. Lebih dan kurang saya minta maaf. Ya, artinya hanya ini yang bisa kita sampaikan. Artinya sebenarnya yang paling bagus tuh sebenarnya kita datang ke sini ke Padang, tapi karena kondisi pandemi Bapak Ibu, sekali lagi kondisi pandemi yang memang masih membatasi kita untuk kita bisa bertemu secara tatap muka, maka secara virtual inilah kita bisa laksanakan. Tapi tetap Bapak Ibu, tadi ada grup ya, mau bikin grup WA, jadi memang itu salah satu upaya tuh, ya kan? Jadi apa-apa nanti bisa kita share kepada Bapak Ibu semuanya. Ini saya Bapak Ibu yang kita sampaikan, terima kasih. Mungkin karena waktu jam 12, dari sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.